untuk adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GEMI Wilayah 2. Hari ini yang melayani di ibadah Sekolah Minggu GEMI Wilayah 2 ada dari GEMI Jakarta Pusat, yaitu ada Kak Evi, ada juga Kak Sondang dan ada Bang Kevin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita karena kita mau merasakan hadiratnya, kita mau nyatakan firman-Nya atas hidup kita. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengar firman-Nya dan kita mau memuji namanya. Lagu pertama kita adalah Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang cerah ini Tuhan berikan sukacita kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong pakai telinga dan hati kami. Juga Tuhan, hati kami boleh terus datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena sekolah minggu kami boleh terlaksana pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita adalah laskar-laskarnya Kristus. Nah, pada saat Kak Evi bilang Laskar Kristus, adik-adik jangan duduk tapi berdiri ya, lalu lompat dari tempat duduknya. Katakan haleluya. Seperti itu ya. Kita coba ya Kak Sondang ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus, haleluya. Tapi masih ada yang duduk nih Kak Sondang. Duh, gimana ya? Ya, semangat dong ya. Adik-adik, pada saat kita ucapin sama-sama, semuanya harus bangkit berdiri. Berarti sekali lagi ya Kak. Oke. Laskar Kristus, haleluya. Nah, kita mau sekali lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, adalah sukacita di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan kita hari ini nanti kita kasih ya ke gereja kita masing-masing. Jangan disimpan sendiri, juga jangan dijajanin. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita persembahan, kita mau angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan, tiba kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan kakak guru sekolah minggu, yaitu Kak Siska. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dulu nih Kak Sondang, yaitu firman Tuhan ada di mana? Di hatiku. Ada di hatiku tuh. Kita katakan bersama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Di hidupku.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukakan pintu hati dan pikiran kami sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Sudah? Oke, kalau Alkitabnya sudah siap, saat ini karena ada beberapa pertanyaan yang akan kakak sampaikan, yuk siapkan alat tulisnya. Boleh pulpen, boleh pensil, dan siapkan kertas atau bukunya. Sudah? Oke, kalau sudah siap, kita lanjut ya. Oke, kakak punya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, sebutkan dan kamu tulis ya di kertas kamu 5 kelebihanmu. Apa sih kelebihan itu kak? Contohnya, kamu pintar matematika, kamu pintar nari, kamu pintar nyanyi, kamu pintar berenang, kamu pintar main bola basket, atau kamu tuh paling pintar, paling rajin di rumah, merapikan rumah, membersihkan rumah, membantu mama papa. Ayo, yang mana? Mungkin kamu punya sendiri jawabannya. Sebutkan 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah, kamu sebutkan, nanti tulis di kertasmu, 5 kekuranganmu. Kekurangan apakah contohnya? Kekurangan itu contohnya begini. Kak, aku tuh gampang marah loh kak. Aku tuh kalau lihat orang nggak benar, aku tuh emosian bawanya. Nah itu berarti kelemahannya apa? Emosian atau gampang marah. Atau misalnya, kak, kelemahan aku tuh matematika kak. Masa setiap sekolah aku di pelajaran matematika selalu nilainya kecil. Aku tuh nggak ngerti banget kak. Atau mungkin aku tuh nggak ngerti bahasa Inggris kak. Atau mungkin, kak, kelemahan aku itu aku nggak bisa nari. Kalau udah disuruh nari, aku mundur deh kak, daripada aku ntar malu, misalnya seperti itu. Nah, kamu sebutkan 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5, selesai deh. Sudah? Oke, pinter-pinter loh. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir yang harus kamu tuliskan adalah, sebutkan apa sih berkat yang kamu terima dari Tuhan selama minggu terakhir ini. Jadi seminggu terakhir ini aja, nggak usah yang tahun lalu, takutnya udah lupa. Yang seminggu terakhir ini, berkat apa sih yang kamu terima? Kalau kamu bisa ingat 1 aja minimal. Kak banyak kak, nggak apa-apa, banyak disimpan dikit aja. Nanti yang ditulis hanya 1 aja ya, biar cepat ya. Itu bukti bahwa kamu mengingat bahwa Tuhan sudah memberkati kamu. Kalau kamu bisa tulis 1 aja. Sudah? Oke, pastinya sudah selesai dong. Kita lanjut ya. Kakak hari ini mau cerita dengan tema karena kasih karunia. Kak, apa sih maksudnya karena kasih karunia? Kakak mau katakan bahwa kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kita ini berdosa, kita ini nggak layak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. Kita dibenarkan sehingga kita dilayakkan. Nah, adik-adik, saat ini kakak punya gambar. Boleh lihat ya. Kita lihat dulu gambarnya, gambar apa sih? Gampang kok, nggak usah takut salah. Yang pertama, itu ada gambar kolam renang, betul sekali. Kolam renangnya di dalam ruangan keren ya, mewah. Rumahnya ada kolam renang. Kamu bisa berenang di situ sampai sepuasnya. Kak, aku mau sampai malam, silahkan. Karena itu rumah kamu sendiri ya. Jangan rumah orang, nanti disuruh pulang kelamaan. Nah, yang gambar yang kedua itu adalah sebuah rumah mewah. Kelihatan dong mewahnya. Dari luar lihat cahayanya, ada mobilnya, lihat itu ada tangganya untuk naik. Wow, dari luar aja itu udah mewah banget. Kebayang dong di dalamnya pasti itu lebih keren ya. Nah, yang ketiga itu ada gambar, apakah itu seorang anak duduk
Tapi duduknya bukan di kursi, teman-teman, adik-adik. Duduknya itu di tumpukan uang. Wow, uangnya banyak sekali. Dengan uang itu dia bisa beli apa saja. Pastinya anak ini kaya sekali ya. Dia bisa beli apa aja dengan uang sebanyak itu. Nah, yang keempat, itu ada boneka. Boneka apa sih? Itu boneka teddy bear. Siapa yang suka dengan teddy bear? Wow, itu dipajang keren. Jadiin temen bobo juga keren, dipajang di tempat tidur juga keren. Nah, itu bicara tentang harta. Harta yang mungkin kamu punya, yang mungkin kita punya. Nah, tapi ingat bahwa semua harta yang kita miliki, mungkin ada yang lain lagi harta yang kamu punya, mobil mewah, motor mewah, bahkan mungkin kamu punya helikopter sendiri atau helipad. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Ya, yuk kita lihat gambar berikutnya. Wow, ada seorang anak lagi ngapain itu ya? Lagi main musik. Tahu nggak alat musik yang dimainkan? Pasti tahu dong ya. Dia lagi ngapain itu? Lagi main musik piano, dia lagi konser. Banyak sekali orang yang nonton, dia pasti pintar sekali main musiknya. Percaya dong ya, karena yang nonton banyak. Di sebelahnya ada anak-anak perempuan, penari-penari, para balerina yang sedang pose. Wow, mereka pasti habis konser juga nih, habis nari. Pastinya kalau mereka bisa konser, mereka pinter dong narinya ya. Percaya dong pasti. Nah, atau gambar di bawahnya, itu lagi pegang mic, lagi ngapain sih? Pasti dia lagi nyanyi. Dan dia seorang penyanyi, suaranya pasti bagus, performanya pasti bagus, nggak usah diragukan. Atau mungkin ada di antara kamu yang sama seperti dia. Kamu bisa nyanyi, suara kamu keren. Setiap orang dengar pengen, ayo nyanyi lagi dong, tambah lagi dong, karena suaranya bagus banget. Dari jarak jauh dia udah tahu itu suara kamu. Wow, kamu pintar sekali pasti nyanyinya. Atau seperti gambar yang satu lagi. Anak itu pegang apa sih? Betul, dia pegang trofi atau piala. Kira-kira gara-gara apa ya? Dia adalah anak yang pintar. Anak yang pintar, setiap dikasih soal bisa jawab. Setiap lihat ikut olimpiade dia menang. Diutus dari sekolah dia juga juara. Wow, anak ini keren sekali. Mungkin ada di antara kamu yang seperti itu. Jadi kebanggaan sekolah, jadi kebanggaan keluarga. Kemanapun dikirim kamu pasti bawa piala. Kakak mau kasih tahu, apapun kepintaranmu, mungkin ada di luar ini kepintaranmu, itu semua adalah pemberian Tuhan. Ingat, kita harus ingat itu. Yuk, masih ada gambar berikutnya. Wow, ini mah keren banget asli. Senyumnya lihat dong, anak laki-lakinya senyum cool banget ya, keren ya. Dan lihat anak perempuan di sampingnya, cantik. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan itu pada cantik. Dan kakak percaya pakai baju apapun mereka pasti tetap ganteng dan cantik-cantik. Itulah bicara penampilan. Penampilan kita yang cantik, yang ganteng itu juga pemberian dari Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau tegaskan bahwa apapun itu gambar yang sudah kita lihat tadi, harta, kepintaran, penampilan, bahkan keselamatan yang kita punya saat ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Betul, Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Lantas, lalu pertanyaannya adalah, kok bisa sih? Kok iya masih ada orang yang bisa bersikap sombong? Bermegah dalam semua kekayaannya, bermegah dalam setiap kepintarannya, penampilannya yang cantik dan ganteng. Kok bisa masih ada yang bersikap seperti itu? Kita lihat gambar kakak. Pasti tahu dong gambar apa? Betul sekali. Anak itu sedang menulis di atas sebuah meja yang sederhana, yang rumahnya dari seng, beda banget ya sama yang tadi, yang dari luar aja udah cahayanya kelihatan keren, mewah. Di bawahnya lihat lagi, ada gambar anak yang membawa tempat air. Mereka harus berusaha untuk membawa air, mencari sumber air untuk kehidupan mereka. Atau lihat di sebelahnya, ada anak yang maaf mukanya berbeda dari kita. Atau sebelahnya lagi, ada anak yang tidak bisa melihat, maaf, dia harus dibantu. Mereka ada di sekitar kita.
Masih ada di antara kita yang tidak mau bergaul dengan mereka. Kamu miskin, kamu gak punya apa-apa, aku gak mau berteman dengan kamu. Kamu mukanya beda, aku gak mau sama kamu. Kamu gak bisa lihat nanti kalau aku main sama kamu gimana. Aku gak mau, aku gak selevel sama kamu. Masih banyak di antara kita yang tidak mau bergaul dengan orang miskin, tidak mau bergaul dengan orang yang tidak punya, bahkan cenderung menyepelekan. Ih, sepele banget sih kamu, apaan sih? Wow, apakah boleh? No. Firman Tuhan tidak ajarkan kita seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memandang muka, tidak memegahkan diri. Jangan sombong, gak boleh. Tidak boleh merasa lebih penting, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Tidak boleh. Kenapa firman Tuhan tidak ajarkan itu? Karena dengan semua itu, jika kita menjadi orang yang memandang muka, orang yang bangga dengan kekayaan harta semua yang kita miliki, kepintaran, jika kita hanya fokus pada itu, bangga, semua itu bisa membuat kita jadi berbuat dosa. Nah, kembali ke tema kita tadi. Dikatakan bahwa karena kasih karunia. Lantas lalu bagaimana cara kita menghargai kasih karunia dari Tuhan? Pertama, perhatikan. Menghargai kekayaan yang dimiliki. Kalau kamu pada saat ini punya harta banyak, seperti yang kita bicarakan tadi, kamu punya kekayaan yang begitu luar biasa. Caranya adalah hargai. Hargai dengan apa? Gunakan dengan baik. Bantu orang di sekitarmu yang membutuhkan. Jangan sia-siakan harta yang Tuhan berikan bagimu. Yang kedua, mengucap syukur atas kepintaran, penampilan yang kamu miliki pada saat ini. Gunakan dengan baik. Bantu orang di sekitarmu dengan kepintaranmu. Ya, kenapa? Karena semua itu, kembali kakak ingatkan, adalah pemberian daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jangan sampai karena kita menjadi pribadi yang sombong, nggak mau bergaul sama teman-teman, tidak bisa menghargai orang lain, Tuhan mengambil semua yang ada pada kita. Jangan sampai, ya. Nah, firman Tuhan hari ini katakan, Efesus pasal 2 ayat 8-9. Boleh dibuka Alkitabnya? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kakak akan bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kakak ulang sekali lagi. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, adik-adik, teman-teman, keselamatan yang kita miliki adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia, ingat itu. Dan kasih karunia itu diberikan secara gratis untuk kita. Kita nggak perlu beli, nggak perlu bayar. Dan memang kita tidak sanggup untuk membayar kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan itu kita peroleh melalui iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita harus percaya, harus beriman. Kenapa? Karena dengan iman kitalah yang kita miliki, maka kita akan mampu menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Perubahan seperti apa? Perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mampu merendahkan hati kita. Kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Jadi dengan iman kita, kita mampu menjadi pribadi yang mampu merendahkan hati dan tidak sombong. Nah, adik-adik, teman-teman, mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana caranya? Mulai sekarang, saat ini juga, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi saat ini juga, saat kalian mendengarkan firman Tuhan ini, mari selalu sadar,
selalu sadar akan keadaan kita. Keadaan yang seperti apa? Keadaan di mana kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rendahkan hati, baik itu di hadapan manusia, orang di sekitarmu, ataupun di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Hargailah temanmu, hargailah setiap orang yang ada di sekitarmu lebih baik lagi. Perlakukan mereka dengan baik lagi. Kemudian yang kedua, menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan apa? Dengan lebih sungguh lagi. Caranya gimana? Dekatkan diri pada Tuhan. Caranya gimana mendekatkan diri dengan Tuhan? Semakin rajin baca Alkitab, supaya kita tahu maunya Tuhan apa. Semakin banyak berdoa, berserah diri kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita kuat karena Tuhan ada di dalam kita, ya. Dan bagikan firman Tuhan itu untuk sekitar kita. Nah, demikianlah inti firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita sadar keadaan kita dan kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau tutup dalam doa. Oh iya, ayat hafalan kita dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 tadi. Demikian firman Tuhan, kakak ulangi lagi buat kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu ayat hafalan yang boleh menguatkan kita jika kita dalam keadaan lemah. Maka ingatlah firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami belajar bahwa karena kasih karunia kami dibenarkan, kami memperoleh hidup yang baru, kami diberikan banyak hal oleh Tuhan, baik itu harta, kepintaran, penampilan kami, bahkan keselamatan itu yang berasal daripada Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mau menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati, baik itu kepada sesama kami maupun kepada Tuhan. Dan kami mau belajar hidup kami menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Meskipun kami kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mampu memakai kami menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi berkat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, firman yang sudah menyegarkan hati kita, firman yang sudah membuat kita lebih semangat lagi di tahun 2021 ya adik-adik ya. Kita doakan semoga corona cepat berlalu dan sekolah minggu kita boleh datang ke gereja ya Kak Sondang ya. Sehingga 2021 ini kita nggak online lagi. Amin. Amin. Nah, kita mau menyambut firman Tuhan dengan kita katakan lewat pujian, aku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih, kuasa, dan kebijaksanaan Allah Tritunggal yang sempurna menyertai perjalanan ziarah kita di dunia sampai kita mencapai Yerusalem yang baru. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.